untuk kalian menjalankannya, tapi jalankanlah sebisanya, kemudian sambil sempurnakan apa yang ada kayak gitu loh. Ya kayak itu, misal kalian baru mempelajari tentang sholat, hukum-hukum Islam, kalian masih melaksanakannya sholat tuh apa ya, misal tuh contoh, masih kadang yang sering tertinggal di waktu subuh sama waktu maghrib karena itu jam tidur sama jam kerja kayak gitu. Tekuni dulu sholatnya kamu yang sudah bagus, yang sudah terjalani, yang sudah kamu rutinkan, istiqomahkan, yang kamu sudah lakukan, misal di waktu duhur, asar sama isya, lakukan terus. Bukan berarti oh itu ya berarti kalau nggak sholat di waktu subuh maghrib ini nggak usah semua ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud ibadah tuh ya yang dinamakan sholat itu berarti serangkaian 5 waktu ini loh. Itu nanti kamu tetap menjalankan apa yang sudah kamu jalankan. Untuk yang belum kamu jalankan, kamu usahakan gitu ya. Bukan berarti tetap seperti itu, aku ambilnya sholatnya cuma di waktu duhur aja deh yang dimana aku bisa. Nggak ada gitu. Sholat itu 5 waktu ini bukan pilihan, tapi ini kewajiban ya, bukan pilihan. Bukan kayak kita mau milih di waktu shift siang, nanti shift malam kita break kayak gitu. Bukan, ini sholat ya, bukan kerja, jadi beda. Nggak ada shift-shiftan, jadi 5 waktu ini full gitu loh. Makanya saya katakan jangan menunggu sesuatu itu sempurna, tapi jalankanlah apa yang kalian bisa, kemudian sempurnakan yang sudah ada kayak gitu. Jadi misal belum bisa, aku bisanya tuh sholatnya cuma baca Al-Fatihah sama ini, yang lain belum bisa, nggak apa-apa, sebisa kamu dulu, tapi kamu juga sambil menyempurnakan yang belum kamu bisa gitu. Jadi sambil berjalan sambil menyempurnakan kayak gitu, bukannya malah meninggalkan. Oh gitu ya, kalau nggak usah sekalian lah daripada setengah-setengah. Bukan kayak gitu. Takutnya kadang tuh apa ya, orang kalau menunggu sempurna malah nggak kejalankan gitu. Takutnya kayak gitu, di saat udah sempurna atau malah nggak ada waktu kalian untuk memperbaiki jalan yang sudah dilakukan ini, sholat yang sudah dijalankan, lama-lama apa yang sudah kalian hafal, yang sudah kalian bisa akan terlupakan sendiri kayak gitu. Jadi mending kalau menurut saya dijalankan sebisanya sambil menyempurnakan yang sudah ada kayak gitu. Itu contoh untuk fardu ya, sholat sama puasa. Udah kalau puasa, misal kalau untuk anak kecil ya puasa mah nggak masalah, itu nggak sampai maghrib sama dia belum balik ya. Misalnya kan untuk hari-hari sekarang, maksud saya di waktu zaman sekarang tuh banyak anak kecil di mana masih usia TK atau sekolah SD kelas 1 kali ya, itu tuh sudah mulai berpuasa, tapi puasanya tuh nggak sampai maghrib, kayak puasa setengah hari atau kadang jam 10 udah buka puasa. Itu nggak apa-apa, tapi secara hukum yang namanya puasa tuh kita tuh menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau yang seperti ini memang belum bisa dikatakan puasa, tapi dia kan apa, belum balik ya, jadi adanya dia untuk puasa setengah hari atau jam 10 udah buka puasa, itu tuh sebenarnya untuk melatih dia agar terbiasa gitu. Jadi kalau hukum ini tidak dibiasakan, nanti ketika dewasa takutnya dia akan mudah untuk mengabaikan seperti itu ya. Jadi hukum tuh kalau menurut saya enggaknya kita itu membiasakan sejak dini, sebisanya dulu. Makanya tadi saya katakan prinsipnya kalau saya itu jangan menunggu sempurna, jalankan aja dulu yang kamu bisa sambil menyempurnakan yang ada kayak gitu. Jadi kita melatih kebiasaan dia. Oh puasa itu berarti wajib ya, aku juga wajib ya. Kalau masih kecil ini untuk latihan, jam segini nggak apa-apa ya, besok nanti ditambah lagi jam 11, tambah lagi jam 1, tambah lagi jam 3, lama-lama nanti sampai maghrib kayak gitu. Jadi dilatih, dibiasakan. Jadi kalau kita tuh terbiasa, nanti di saat remaja kita tidak akan mudah untuk mengabaikannya seperti itu. Karena apa? Karena ketika hukum ini tidak dibiasakan sejak dini ya, ditakutkan itu saya katakan. Kenapa saya berpikir bahwasanya nanti kalau dia tidak terbiasa, dia akan mudah untuk mengabaikannya atau meninggalkannya kayak gitu. Karena secara psikologis manusia ya, apa yang seseorang itu lakukan, seseorang itu sikapi, seseorang itu apa ucapkan, tindakannya itu tuh apa ya biasanya, apa yang dia lakukan tuh
berasal dari apa yang orang lain sering terapkan pada dirinya atau yang dia lihat di sekitarnya seperti itu gitu. Jadi kalau sejak kecil misal udah dibiasakan tuh puasa tuh wajib, setiap mau ngeles mau alasan mau apa batalin puasa selalu dimarahi, kata mama tuh kayak gini nggak boleh kayak gitu. Nanti akan tumbuh rasa takut dia pada sebuah hukum kayak gitu. Jadi kalau kita tuh terlalu adanya toleransi, nanti ketika seseorang itu dewasa akan menjadikan dia berani menghukumi sendiri, berani mendirikan hukum sendiri. Oh nggak apa-apalah, dulu juga kayak gini nggak apa-apa kayak gitu. Enggak bukan seperti itu. Jadi kita biasakan. Jadi kita tuh bisa karena terbiasa kayak gitu loh. Itu untuk hukum fardu. Jadi pengenalan lah menurut aku tuh lebih baik pengenalan sejak kecil. Ini tuh fardu wajib gitu. Kalau nggak mampu gimana? Kan kita bisa mengukur kemampuan seorang anak atau seseorang. Misal dia udah dewasa tapi dia sakit kayak gitu. Kita kan bisa mengukur kemampuan orang tuh. Gak apa-apa kalau kayak gini tuh ada rukhsah seperti ini. Kalau untuk kamu masih kecil, adik kayak gini aja kayak gitu loh. Kita tuh pengenalan hukum sejak kecil itu saya. Saya lanjutkan ke hukum yang selanjutnya. As-sunnatu utawi kang aran sunnah. Wa hiya sunnah iku ma perkara. Yusabu kang den ganjar sapa fa'iluha wong kang agawe ma. Wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa tarikuha wong kang ninggalake ma. Wa hiya utawi sunnah wal mandubu lan sunnah wal mustahabu lan sunnah bimakna wal mustahabu lan mustahabu iku bimakna kelawan makna wahidin kang siji. Hukum yang kedua di Islam setelah fardu itu adalah sunnah. Sunnah adalah setiap perkara barang siapa itu melakukannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan jika seseorang itu tidak melakukannya dia tidak akan mendapat dosa atau siksa, karena ini hukumnya sunnah. Sunnah itu dianjurkan kayak gitu. Dan yang di sini diberi keterangan lagi, sunnah, mandub dan mustahab itu artinya sama, jadi sama-sama disunahkan. Mandub itu artinya disunahkan, mustahab itu juga disunahkan. Jadi beda lafaz tapi satu makna kayak gitu loh. Jadi untuk perkara yang sunnah ini tuh ketika siapa kamu yang melakukannya maka kamu akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya dia tidak akan mendapatkan siksa ataupun dosa, karena ini tuh sunnah. Kayak gini loh, poin plus kayak gitu loh. Jadi siapa yang menjalankan dia akan dapat poin. Contoh nih kayak sholat maktubah. Sholat maktubah tuh sholat yang mengiringi sholat 5 waktu tuh loh. Kalau sholat subuh berarti adanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau ba'diyah subuh nggak ada. Kemudian duhur qobliyah sama ba'diyah kayak gitu seterusnya. Itu nanti barang siapa yang melakukan itu juga akan mendapatkan pahala kayak gitu. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat maktubah setiap akan sholat fardu itu juga tidak mendapat dosa. Tapi karena di sini tuh hukumnya sunnah, jadi nggak diwajibkan kayak gitu. Kalau mau menjalankan ya silahkan, enggak juga silahkan. Hanya saja itu ada poin plus. Jadi kalau kamu mau dapat poin plus pahala tambahan itu maka silahkan dijalankan kayak gitu. Itu hukum sunnah. Saya lanjutkan pada hukum yang ketiga. Al haramu utawi kang aran haram. Huwa hiya haram iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa tariku wong kang ninggalake ma, wa yu'aqabu lan den siksa sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ma. Hukum yang ketiga di dalam Islam itu adalah haram. Hukum haram. Apa yang dinamakan hukum haram? Haram adalah setiap perkara yang barang siapa itu meninggalkannya maka dia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan siksa. Jadi kalau haram ini kebalikan dari fardu ya. Kebalikan dari fardu. Kalau fardu itu nanti wajib dilakukan, tapi kalau haram ini wajib untuk ditinggalkan. Contoh yang haram. Contoh yang haram itu misal memakan daging anjing seperti itu. Itu kan daging yang diharamkan. Anjing itu diharamkan ya, diharamkan secara mutlak.
baik itu dimakan ataupun nanti maksudnya dagingnya ataupun nanti